Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab menahan hawa nafsu bagian keempat. Keutamaan menahan hawa nafsu bagian keempat. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Bukhari dan hadis muttafaqun alaih. Nabi Muhammad ini kadang 2 bulan hanya makan korma. Tidak makan apa-apa yang lain karena memang tidak ada. Bahkan Abu Hurairah, sahabatnya Nabi, menolak makan makanan enak, makan sate. Diajak oleh temannya, menolak karena malu kepada Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad tidak pernah kenyang dari makanan yang enak. Jadi Rasulullah itu tidak pernah makan enak, apalagi sampai kenyang makan makanan enak. Hadis keempat, wa an Anas radhiyallahu anhu qala lam ya'kul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta mata. Nabi ini tidak pernah makan makanan prasmanan hingga meninggal dunia. Wah, kalau kita dicari ya, sehari prasmanannya bebas makan nasi, bebas makan lauknya, menunya. Nabi Muhammad tidak pernah sehingga meninggal dunia. Saking apanya? Saking menjaga hawa nafsu. Mak tepak bab tak nyaman, bukan bab tak nyaman ya. Ini bagian dari kita ini proses untuk lebih dekat kepada Allah, lebih butuh kepada Allah daripada butuh kepada selainnya Allah. Semakin kita kadang ya, semakin kaya, semakin menjadi tokoh, semakin banyak kebutuhannya kepada selain Allah. Ngaku atau tidak itu jelas itu. Ketika miskin coba, kebutuhan makannya paling cuman tempe, tahu, ya. Ketika sudah banyak uangnya, kebutuhan makan itu bukan hanya tempe tahu. Minta burger lah, minta kebab lah, minta es campur lah, campur sembarang wis. Campur es campur teler ya, sampai orangnya teler yang minum ya. Gitu. Karena nafsu itu ketika dituruti tidak pernah selesai, terus begitu. Nabi saja di sini tidak pernah makan prasmanan yang banyak menunya itu. Apalagi di atas meja banyak sekali, ada bakso, ada nasi goreng, ada japchae, ada macam-macam wis. Rasulullah enggak pernah makan seperti itu sampai meninggal dunia. Jadi makannya bagaimana? Makan yang sederhana saja. Ini terus lanjutannya. Wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Rawahul Bukhari. Nabi ini tidak pernah makan roti yang kualitasnya baik. Roti yang tepungnya dihaluskan. Jadi yang dimakan oleh Rasulullah itu sering roti yang kasar, tepungnya kasar. Kalau kita bagaimana? Montaknya mau, itu nyaman ya. Terus nyaman sama lolo ya. Hati-hati ya, hati-hati karena ini bagian dari kita menahan hawa nafsu.
Lah kalau kondangan bagaimana, masa mau dikasih kudu melolo? Beda lagi itu namanya. Kalau ngasihkan sama orang memang harus yang bagus-bagus untuk diri kita. Untuk diri kita masing-masing. Oh, setelah mendengar hadis Nabi Muhammad seperti nanti kemudian kalau ada acara hajatan, menikahkan, khitanan dan lain sebagainya, kuenya 5 pisang goreng semua, kudu kebi. Ya, ada saya kan ya. Ya, ini bagian dari menahan hawa nafsu untuk diri kita. Tapi kalau kita mau memberikan suguhan kepada orang lain, ya yang bagus, menghormati tamu atau menghormati orang lain. Ini untuk pribadi kita masing-masing. Jadi kalau Rasulullah ini tidak pernah makan rampatan atau prasmanan di atas meja, yang biasa bagaimana? Rasulullah itu makan di bawah, duduk bersila atau angkat kakinya yang sebelah kanan. Itu sunnah Rasul. Umpama pakai ini, monggo, bagus. Tidak pakai, ya tidak haram. Cuman kalau melihat yang dimakan oleh Rasulullah itu tidak ini, tak penting, bagus, enak, nikmat, mahal itu tidak penting. Yang penting sudah bisa mengganjal perut dan bisa dibuat untuk ibadah. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain, wala ra'asyatan samitan bi'ainihi qattu. Nabi Muhammad ini tidak pernah melihat masakan kambing muda sama sekali. Jadi kalau dulu itu masakan kambing muda, jadi tak tua ya, masih muda, itu adalah makanan mewah. Nabi tidak pernah melihat. Artinya apa? Memang tidak mau melihat. Karena itu termasuk bagian makanan yang mewah. Sekarang ini jung mewahan ya. Berlomba-lomba mewah-mewahan di bidang makanan, minuman, restoran dan lain sebagainya. Semakin banyak sekali restoran, semakin banyak sekali warung-warung makan, kafe dan lain sebagainya, memanjakan orang untuk senang, cinta kepada makanan. Di mana-mana wis lihat kafe, promosinya di mana-mana. Kafe ada ini, ada itu. Ada kentang goreng, ada kentang yang diiris-iris tipis itu. Ada juga macam-macam yang lain. Saking ingin orang itu lebih senang kepada makanan, ayam ya. Ayam nggak dipotong sama sekali, di model kayak ayam beneran masih hidup, ada yang begitu. Kemudian nasi biar bagus, kemudian di model ada matanya, ada hidungnya dan lain sebagainya. Biar senang makan. Kalau mengikuti ini berlawanan. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis kelima, wa an Nu'man wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala laqad ra'aitu nabiyyakum wa ma yajidu minad daqali wa ma yamla'u bihi batnahu, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya Nu'man, saya melihat nabi kalian dan nabi kalian itu tidak pernah makan kurma yang kualitasnya rendah sehingga memenuhi perutnya. Jadi Nabi Muhammad itu jangankan kurma yang kualitas tinggi, terbaik, yang terjelek pun Nabi Muhammad makannya gak sampai kenyang. Jadi pasti yabi dia, tak pasti patadek kepi gitu. Kalau lihat ini malu sekali lah, malu. Menurut saya ini malu, tak tahu kalau yang doyan makan. Iya lah tinara lah nabi ya nabi, kok kan lain boleh lah. Nggak harus persis. Cuman mari kita ini jangan terlalu memanjakan mulut kita, perut kita hanya untuk makanan. Yang dimakan pasti menjadi kotoran, yang ditinggalkan menjadi warisan, yang disedekahkan menjadi abadi selama-lamanya.
Jadi harta yang sebenarnya kita miliki adalah harta yang kita sedekahkan. Yang lain itu bukan milik kita, hanya numpang sebentar. Yang dimakan menjadi kotoran, yang dipakai menjadi rusak, yang ditinggalkan menjadi warisan, bahkan yang lebih parah menjadi direbutkan. Tapi kalau yang disedekahkan menjadi harta kita yang sebenarnya. Nabi Muhammad saja di sini walaupun korma yang tidak berkualitas, Nabi Muhammad tidak pernah kenyang dengan makanan korma seperti itu. Artinya apa? Rasulullah ini makan apa saja walaupun tidak enak. Begitu. Tak lemele. Tak lemele. Mon kita meleh. Kalau dak hangat dak mau. Kalau dak baru dak mau. Yang ada dibuang. Dak boleh ya. Usahakan jangan mudah membuang makanan. Kalau masih bisa dimakan, dimakan. Kalau dak mau dimakan, bisa diberikan orang lain. Kalau dak pantas diberikan kepada orang lain, kasihkan binatang, kepada ayam kah atau kucing. Yang penting tidak ada niat untuk membuang, tapi sedekah sama ayam atau kucing. Ada pahalanya wis. Saya tidak niat buang, tapi niat sedekah sama ayam. Tapi kalau sudah ada layak dimakan oleh orang, jangan dikasihkan ya. Lebau tidak layak dimakan, beki ke orang, tidak boleh itu namanya. Yang jelas kita ini mari kita ikuti Rasulullah walaupun cara makannya tidak nampek ya, tak nampek betulan. Makan wis, pokoknya makan. Barang yang dimakan itu pasti jadi kotoran. Kemudian yang dimakan itu sate, telur, apakah yang keluar bukan kotoran? Sama ya, sama. Yang sate, yang gulai, yang telur, yang kokreng, nasi buuk, semuanya sama menjadi kotoran. Kalau melihat seperti ini, tidak usah ribet-ribet. Kemudian sibuk mau makan yang paling enak, tidak usah, biasa aja. Belajar untuk menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan urusan laki perempuan saja ya. Urusan makan juga kita harus menahan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita ini bisa mengamalkan walaupun tidak persis seperti Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.